Namaku Fajar Ramaditya. Pada tahun 2019, aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bandung, tepatnya di Gang Melati 7. Sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu orang dalam satu waktu. Gang itu panjangnya kurang lebih 50 meter. Namun entah mengapa, setiap aku memasukinya di malam hari, rasanya seperti melangkah ke ruang yang jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Aku bekerja sebagai staf di sebuah studio desain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Jam kerjaku tidak menentu, kadang pulang sore, kadang malam, tapi tahun itu aku sedang sering lembur. Setiap aku pulang sekitar pukul 11 malam atau lewat tengah malam, gang itu selalu tampak berbeda. Tidak pernah terang, meskipun ada lampu gang. Cahaya kuning dari bohlam 5 watt tidak pernah mampu menembus kegelapan di ujungnya. Ada bagian-bagian gelap yang seperti menelan cahaya, membuat gang itu tetap tampak seolah tidak pernah berakhir. Rumahku berada tepat di ujung gang, rumah paling terakhir sebelum tembok tinggi pembatas kompleks lama. Karena itulah aku selalu melewati seluruh panjang gang setiap pulang. Awalnya aku tidak merasa ada yang aneh. Gang sempit, sepi, penerangan buruk. Hal umum bagi siapapun yang tinggal di kawasan padat penduduk. Namun lama-lama, aku mulai memperhatikan hal yang berbeda. Setiap kali aku berjalan melewati gang itu sendirian pada malam hari, suasananya terasa tidak normal. Aku bisa mendengar suara gesekan halus seperti sesuatu bergerak di atas tembok. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada apapun. Terkadang aku merasakan angin dingin menyapu belakang leherku, padahal tidak ada angin sama sekali. Paling membuatku gelisah adalah perasaan bahwa gang itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah aku berjalan lebih lama dari seharusnya untuk sampai ke rumah sendiri. Aku sempat menganggap itu hanya efek lelahan. Namun suatu malam, aku berhenti sejenak di tengah gang dan mencoba mengingat jarak langkah yang biasa ku ambil. Aku sadar jarak yang kutempuh tadi terasa 2 kali lebih panjang, padahal gang itu hanya sepotong koridor lurus tanpa cabang. Malam itu aku pulang sekitar pukul 00.30. Suasananya lebih sepi daripada biasanya. Tidak terdengar suara TV dari rumah tetangga, tidak ada suara motor lewat dari jalan utama. Udara terasa lembab dan dingin, seperti udara setelah hujan. Padahal malam itu tidak turun hujan sama sekali. Ketika kakiku menginjak mulut gang, perasaan gelisah menyergap tiba-tiba. Aku bahkan merasakan bulu-bulu di lenganku berdiri. Rasanya seperti ada yang sedang menunggu di ujung gang, tepat di arah rumahku. Aku tepat melangkah karena tidak ada pilihan. Namun baru beberapa belas langkah, aku mulai merasakan sesuatu yang membuatku hampir berhenti. Suasana gang terasa terlalu lengang. Tidak ada suara apapun, bahkan suara serangga malam sekalipun. Seakan seluruh dunia mematikan suaranya ketika aku memasuki gang itu. Aku mencoba mempercepat langkah, tapi suara kakiku sendiri terdengar aneh. Tidak bergema seperti biasanya, melainkan seperti teredam oleh sesuatu. Seolah lantai gang tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih lunak dari beton. Ketika aku menatap ujung gang, aku melihat sesuatu. Di ujung sana, dekat rumahku, berdiri sebuah sosok. Tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia pada umumnya. Mungkin lebih dari 2 meter. Sosok itu berdiri tegap, tanpa fitur yang jelas, hanya sebuah bayangan hitam yang tidak seharusnya berada di sana. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku memutuskan untuk terus berjalan sambil menatap tanah. Tapi dari sudut pandangku, aku bisa melihat sosok itu tidak bergerak sedikit pun, seolah menunggu aku mendekat. Saat itu aku hanya ingin cepat sampai ke rumah. Detik demi detik terasa sangat lama, seolah gang itu semakin memanjang seiring setiap langkahku. Ketika aku akhirnya berjalan mendekati rumahku, sosok itu lenyap begitu saja. Tidak bergerak, tidak berpindah, tidak berjalan menjauh. Hanya hilang seperti bayangan yang dipadamkan. Malam itu aku masuk ke rumah dengan tubuh gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu bayangan dari sesuatu, tiang listrik atau motor tetangga.
Tapi sesuatu dalam diriku tahu bahwa gang itu sedang menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu adalah pertama kalinya aku merasakan teror sebenarnya dari tempat yang harusnya hanya menjadi jalan pulang biasa. Aku tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Pada bulan berikutnya, gang itu semakin sering memperlihatkan kejanggalan. Gang yang biasanya hanya sebuah jalan biasa, mulai terasa seperti ruang hidup yang memiliki kehendak sendiri. Setiap kali aku melewatinya malam hari, aku merasakan tatapan dari arah gelap yang tidak bisa kulihat. Udara yang aneh, langkah-langkah teredam, dan sensasi bahwa dinding-dinding gang semakin mendekat. Namun yang paling mengganggu adalah sosok tinggi itu. Ia mulai muncul lebih sering, selalu di ujung gang, selalu berdiri tanpa bergerak, selalu menatap ke arahku. Tidak pernah mendekat, tidak pernah pergi, hanya menunggu. Aku mulai memperhatikan waktu kemunculannya. Hampir selalu sekitar pukul 11 malam hingga lewat pukul 1 dini hari. Di jam-jam itu, gang seperti berubah menjadi tempat yang berbeda. Lampu gang yang tadinya kuning kusam tampak lebih redup, dan area di sekitar rumahku selalu tampak lebih gelap meskipun ada lampu teras. Pada suatu malam di bulan Oktober 2019, aku pulang lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 1:20 ketika aku tiba di mulut gang. Malam itu terasa sangat dingin, tidak seperti cuaca Bandung biasanya. Ketika aku memasuki gang, aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Udara dalam gang sangat dingin, sampai-sampai aku bisa melihat embusan napasku. Aku sampai berhenti sejenak dan mengamati sekitar. Tidak ada alasan logis suhu bisa sedingin itu. Di tempat terbuka, bahkan angin pun tidak bergerak. Ketika aku menatap ujung gang, aku melihatnya lagi. Sosok tinggi itu berdiri tepat di tengah jalan, lebih dekat daripada biasanya. Tingginya kali ini tampak tidak masuk akal, seperti bertambah beberapa puluh sentimeter. Tangan panjangnya menggantung di sisi tubuh, dan tubuhnya tampak lebih kurus, hampir seperti tulang yang dibungkus kulit. Aku merasakan detak jantungku melonjak. Setiap naluri dalam diriku berteriak untuk tidak berjalan maju. Namun tidak ada pilihan lain, karena rumahku ada di ujung sana. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah terdengar aneh, seperti permukaan gang menyerap suara. Ketika mendekat sekitar 20 meter, sosok itu tiba-tiba sedikit bergerak. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup membuatku membeku. Sosok itu memiringkan kepalanya ke satu sisi, sangat perlahan, seolah-olah mencoba mengamati aku dengan lebih jelas. Aku tidak berani melihat wajahnya, atau area yang seharusnya menjadi wajah. Setiap otot dalam tubuhku ingin lari, tapi aku tahu aku tidak boleh. Gang itu terlalu sempit, dan entah kenapa aku merasa jika aku berlari, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Aku terus berjalan mendekat, menempel pada dinding gang, mencoba memberi jarak sejauh mungkin dari sosok itu. Ketika aku tinggal beberapa meter lagi, lampu gang tiba-tiba berkedip. Sesaat, gang menjadi gelap total. Dalam gelap itu, aku merasakan sesuatu bergerak sangat cepat. Ketika lampu menyala kembali, sosok itu sudah tidak ada. Namun udara dingin yang tajam masih menempel di kulitku. Seolah sosok itu berdiri sangat dekat beberapa detik yang lalu. Aku bergegas masuk ke rumah, menutup pintu tanpa menoleh lagi. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Kepalaku penuh pertanyaan, namun bagian terdalam dari diriku tahu satu hal. Sosok itu menyadari keberadaanku, dan ia semakin mendekat. Sejak malam itu, gang tidak pernah lagi terasa seperti gang biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang mengamatiku, sesuatu yang bukan manusia. Aku selalu berharap itu hanya halusinasi. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatku sadar bahwa sosok itu bukan sekadar bayangan. Ia nyata, dan ia menginginkanku. 2 minggu setelah malam itu, perubahan gang semakin terasa. Bukan hanya tentang sosok tersebut, tapi gangnya sendiri.
aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Pertama, dinding gang yang biasanya hanya tembok putih kusam, kini tampak lebih gelap dan lembab. Di beberapa titik, ada noda air yang bentuknya seperti tangan. Kadang terlihat seperti jejak jemari panjang yang merayap turun ke bawah. Setiap hari, bentuknya berubah sedikit demi sedikit. Kedua, suara-suara aneh mulai muncul. Saat aku berjalan melewati gang, aku mulai mendengar suara gesekan halus di belakangku, seperti kuku menyeret lantai. Namun setiap kali aku menoleh, gang selalu terlihat kosong. Suara itu berhenti seketika ketika aku menatap ke belakang. Lalu ketika aku berjalan lagi, suara itu muncul lagi, sedikit lebih dekat. Ketiga, panjang gang seolah berubah. Ini hal paling sulit diterima secara logika. Pada suatu malam, aku mencoba menghitung langkah dari mulut gang ke rumahku. Biasanya sekitar 60 langkah. Namun malam itu, aku butuh lebih dari 100 langkah. Ketika aku coba lakukan di siang hari, jaraknya kembali normal. Aku mulai percaya bahwa gang itu berubah hanya ketika malam tiba. Pada pertengahan Oktober, sebuah peristiwa terjadi yang membuatku benar-benar terpukul. Malam itu, aku pulang sekitar pukul 23.45. Suasananya sedikit berkabut tipis, seperti ada kabut yang sengaja berhenti di mulut gang dan tidak mau masuk lebih jauh. Ketika aku melangkah masuk, aku langsung tahu gang sedang berubah. Aku merasakan tekanan aneh dari kedua sisi tembok gang, seolah tembok itu bergerak sangat perlahan, menyempit, mencoba mendekatkanku pada sesuatu yang tak terlihat. Lampu gang redup, hampir mati. Udara terasa berat, sulit dihirup. Seolah-olah gang itu menahan nafas. Aku berjalan perlahan, tubuhku tegang, mata terfokus ke ujung gang. Rumahku tampak lebih jauh dari biasanya, seakan menjauh setiap aku melangkah. Aku berhenti beberapa kali hanya untuk meyakinkan bahwa aku tidak sedang berjalan mundur. Namun setiap kali aku kembali berjalan, jarak itu tetap terasa tidak masuk akal. Lalu aku melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri tidak jauh dari pintu rumahku. Kali ini tubuhnya tampak berbeda, lebih jelas, tidak lagi seperti bayangan kabur. Aku bisa melihat bentuk bahunya yang ramping, kaki panjangnya, dan struktur tubuhnya yang tidak sesuai dengan manusia manapun. Yang membuatku hampir kehilangan akal adalah ketika aku menyadari bahwa sosok itu tampak sedikit lebih dekat setiap kali aku mengalihkan pandangan, meskipun hanya sebentar. Aku melangkah lebih cepat. Gang terasa semakin sempit, seolah menutup di belakangku. Aku bahkan merasakan sesuatu seperti udara berat mendorongku dari belakang, membuatku merasa harus maju, tidak boleh berhenti. Seperti gang itu sendiri ingin menyuruhku terus berjalan menuju sosok tersebut. Ketika aku tersisa kurang dari 20 meter dari rumah, sosok itu bergerak lagi. Kepalanya perlahan naik, seperti sedang berdiri dari posisi membungkuk. Gerakannya sangat lambat. Namun tubuhnya tampak semakin tinggi ketika berdiri tegak sepenuhnya. Tingginya mungkin hampir menyentuh langit-langit gang. Kemudian aku melihat kakinya. Bukan kaki manusia. Kakinya panjang dan bengkok seperti kaki hewan yang berdiri tegak. Kulitnya tampak pucat keabu-abuan, sangat kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Aku ingin berlari, namun kakiku terasa berat, seolah lantai gang menempel pada sol sepatu. Aku memaksa tubuhku untuk bergerak, menahan napas agar tidak pingsan. Beberapa detik sebelum aku sampai di rumah, sosok itu tiba-tiba menghilang lagi. Sama seperti sebelumnya, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya lenyap. Namun malam itu berbeda. Ketika aku membuka pintu rumah dan masuk, aku merasakan sesuatu berhenti tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya menutup pintu perlahan, menahan tangisku. Aku tahu satu hal. Sosok itu semakin berani. Ia tidak hanya berada di ujung gang. Kini, ia mulai mendekati rumahku. Dan aku merasa ia menunggu waktu yang tepat untuk mendekat lebih jauh. Pada bulan November,
keanehan gang semakin menjadi. Aku mulai menyadari bahwa sosok itu bukan hanya entitas yang terjebak di ujung gang, melainkan sesuatu yang bisa bergerak bebas di sepanjang gang, hanya saja memilih untuk berdiri di ujungnya. Aku juga mulai mendengar suara lain, langkah kaki panjang yang menggema sangat pelan. Langkah itu berbeda dari langkah manusia. Ritmenya tidak teratur. Terkadang jaraknya jauh, lalu mendadak sangat dekat. Seolah sosok itu bisa berpindah tempat dalam sekejap. Pada tanggal 17 November 2019, kejadian terburuk terjadi. Malam itu, aku pulang tepat pukul 1 setelah bekerja lembur. Aku sangat lelah dan pikiranku sudah tidak fokus. Ketika memasuki gang, aku langsung menyadari suasananya berbeda. Lampu gang mati total. Tidak ada cahaya sama sekali selain cahaya bulan dari belakangku. Gang terlihat seperti terowongan gelap yang tidak memiliki akhir. Aku berdiri cukup lama, memikirkan apakah aku harus menunggu atau tetap masuk. Namun rumahku hanya bisa dicapai melalui gang itu. Aku melangkah masuk. Begitu kakiku menyentuh permukaan gang, udara berubah drastis. Terasa dingin seperti masuk ke lemari pendingin. Senyap total. Bahkan suara napasku sendiri terasa tidak wajar. Aku melangkah dengan pelan, mencoba mengikuti ingatan tentang posisi dinding gang. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang gelap yang tidak memiliki batas. Gang itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku bahkan sempat ragu apakah aku tersesat di tempat yang selalu kulalui setiap hari. Setelah berjalan sebentar, aku mulai mendengar suara napas panjang dari jauh. Napas berat, sangat perlahan, seperti sesuatu yang besar tengah bersembunyi dalam gelap. Dari kejauhan suara itu terdengar samar, namun semakin lama, semakin jelas. Ketika napas itu terdengar tepat di depan, aku tahu sosok itu berada tidak jauh dariku. Aku berhenti berjalan. Kemudian aku mendengar langkah panjang itu. Suara gesekan kaki seperti tulang panjang menyeret lantai gang. Langkah itu semakin dekat, sangat dekat. Tubuhku gemetar. Aku memaksakan diri untuk terus maju. Ketika aku melangkah sekali lagi, aku mendengar suara lain. Suara kibasan angin kuat, seperti sesuatu yang sangat tinggi berjalan melewatiku. Saat itu badan belakangku terasa seperti disapu oleh udara dingin yang sangat kejam. Aku tahu sosok itu sedang berjalan di belakangku. Aku memaksa diriku untuk tidak menoleh. Naluri primitif dalam tubuhku berteriak bahwa jika aku menoleh, aku tidak akan selamat. Gang tetap gelap total. Aku meraba-raba dinding untuk menemukan arah pulang. Namun dinding gang terasa berbeda dari biasanya. Dingin, lembab, dan seperti berdenyut perlahan. Seakan-akan gang itu sendiri berubah menjadi sesuatu yang hidup. Langkah itu masih terdengar. Terkadang berada jauh di belakang, lalu tiba-tiba tepat di leherku. Seperti sosok itu bermain-main denganku. Aku berjalan semakin cepat. Napasku tersengal. Tiba-tiba aku mendengar suara berat tepat di telingaku. Seperti napas panjang keluar dari sesuatu yang tidak pernah bernapas sebagai manusia. Leherku terasa sangat dingin. Sesuatu mendekat. Aku tidak bisa menjerit. Aku tidak bisa berlari. Tubuhku terasa membeku. Namun, entah dari mana, aku menemukan sisa tenaga dan berlari sekuat-kuatnya ke arah yang kurasa adalah ujung gang. Langkah kakiku begitu cepat, namun suara langkah panjang itu selalu berada di belakangku, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap gerakanku. Ketika akhirnya cahaya lampu rumahku terlihat jauh di depan, aku hampir menangis. Aku berlari ke sana tanpa peduli apapun. Sosok itu masih mengikutiku. Langkahnya terdengar semakin keras, semakin dekat, seolah waktu kami hampir habis. Sesaat sebelum aku mencapai pintu rumah, suara itu berhenti. Gang menjadi diam total.
Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku langsung masuk ke rumah, mengunci pintu dan merosot ke lantai dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, aku sadar sosok itu bisa menyentuhku, bisa mendekat, bisa berada hanya beberapa sentimeter dari tubuhku, dan ia tidak hanya berada di gang. Malam itu, ketika aku duduk di ruang tamu, aku mendengar suara langkah kaki panjang itu lagi. Kali ini tidak dari luar, dari dalam rumah. Setelah malam itu, hidupku berubah total. Suara langkah itu tidak hanya terdengar di gang, tapi juga di dalam rumah. Terkadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar mandi, kadang dari atas plafon. Langkah yang panjang dan berat, seolah sesuatu yang tidak seharusnya ada, mencoba menyesuaikan diri dengan ukuran rumah manusia. Aku semakin yakin bahwa gang itu bukan sekadar gang sempit biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuka jalan ke tempat lain. Entah dunia lain, dimensi lain, atau ruang yang seharusnya tidak disentuh manusia. Dan sosok itu berasal dari sana. Pada minggu terakhir November, aku memutuskan untuk pindah. Aku tidak lagi sanggup tinggal di rumah itu. Setiap malam aku tidak bisa tidur, menunggu suara langkah itu muncul, kapanpun, dari manapun. Namun sebelum aku sempat pindah, kejadian terakhir itu terjadi. Malam itu, tanggal 27 November 2019, aku sedang membereskan barang. Suasana rumah sangat hening. Tidak ada suara apapun, bahkan suara serangga atau suara jalanan. Hening yang terlalu sempurna. Ketika aku melangkah menuju pintu depan, udara tiba-tiba berubah sangat dingin. Lampu rumah meredup sedikit, namun tidak padam. Aku mendengar suara dari luar, suara langkah panjang itu. Tapi kali ini bukan hanya satu langkah. Ada banyak. Seperti ada beberapa sosok bergerak di gang. Namun, langkah-langkah itu tidak menyerupai langkah makhluk hidup biasa. Frekuensinya tidak teratur, beberapa cepat dan panjang, beberapa berat dan lambat. Suaranya berbeda-beda, tapi semuanya terdengar terlalu besar untuk ukuran gang kecil itu. Aku mendekat ke jendela dan mengintip sedikit. Gang tampak gelap, sangat gelap, seperti cahaya lampu tidak bisa masuk ke sana. Lalu, aku melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri tepat di depan gang, tidak jauh dari pintu rumahku. Namun kali ini ia tidak sendiri. Ada dua sosok lain berdiri di belakangnya. Lebih kabur, lebih gelap, namun sama tinggi dan sama tidak wajar. Tubuhku membeku total. Aku hanya bisa berdiri, tidak mampu bergerak, tidak mampu bernapas dengan benar. Sosok itu sedikit menundukkan kepala, seolah memperhatikanku, lalu sesuatu membuat seluruh tubuhku merinding hebat. Aku menyadari bahwa sosok utama itu memiliki sesuatu yang menyerupai wajah. Bukan wajah manusia, wajah yang tampak seperti gabungan tulang cekung dan kulit yang menempel tipis. Tidak ada mata yang jelas, hanya cekungan gelap yang dalam dan kosong, seperti dapat menelan cahaya. Lalu ketiga sosok itu bergerak maju. Mereka bergerak perlahan pada awalnya, tapi semakin lama semakin cepat. Aku langsung berlari ke belakang rumah, mencoba keluar lewat pintu belakang. Namun ketika aku membuka pintu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Gang belakang rumahku tidak lagi terlihat seperti gang biasa. Gang itu berubah menjadi lorong gelap tanpa ujung, seakan membentang sangat jauh, jauh lebih panjang dari dunia nyata. Seperti ada dua versi gang yang muncul di tempat yang sama. Yang satu menuju realitas, dan satu lagi menuju tempat lain. Tempat mereka berasal. Aku menutup pintu dan mencoba mundur. Namun suara langkah itu sudah terdengar tepat di depan pintu rumahku. Lalu suara itu masuk. Pintu tidak terbuka, tidak didobrak, hanya terdengar napas berat dari baliknya. Dan kemudian, semua lampu padam. Total gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri dalam gelap itu. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di ruang tamu dengan cahaya pagi masuk dari jendela. Tidak ada tanda-tanda sosok itu. Tidak ada suara langkah. Tidak ada hawa dingin. Hanya gang yang kembali normal.
seperti tidak pernah ada yang terjadi. Namun aku tahu satu hal, aku tidak melewati malam itu sendirian. Aku memutuskan untuk pindah hari itu juga, meninggalkan Bandung tanpa menoleh lagi. Aku tidak pernah lagi pulang ke rumah itu, tidak pernah membuka gang itu, tidak pernah kembali ke gang Melati ke-7. Namun sampai hari ini, setiap kali aku berjalan sendirian di malam hari, aku terkadang merasakan hawa dingin di belakangku. Langkah panjang yang samar terdengar. Sesuatu mengikutiku dari kejauhan. Seolah gang itu masih terhubung denganku. Dan sosok itu masih menunggu kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kalian pernah melewati gang sempit di malam hari dan merasakan gang itu terasa lebih panjang atau lebih gelap dari biasanya, mungkin kalian sedang diawasi sesuatu yang tidak pernah muncul di siang hari. Ingatlah satu hal. Jika kalian melihat sosok tinggi berdiri diam di ujung gang, jangan pernah menoleh terlalu lama. Karena beberapa gang tidak hanya menghubungkan rumah ke jalan, beberapa gang menghubungkan dunia kita dengan dunia yang bukan milik manusia. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa matikan lampu sebelum tidur.